Alhamdulillahi wa kafa. Salli wa sallim ala Sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kita solawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat yang berbahagia ini adalah daripada umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sudah berada di awal-awal bulan Rabiul Akhir, tepatnya tanggal 7 kalau saya tidak salah, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Masih dalam suasana Maulidun Nabi. Seperti yang saya sampaikan dalam kesempatan-kesempatan kita mengaji, bahwasanya bulan Maulid itu kalau di daerah Arab, Yaman, banyak para habaib. Ada juga daerah di Jazirah Arab, mereka bukan hanya di bulan Maulid, tapi melainkan mereka bergembira ataupun membacakan maulid Nabi hampir setiap malam. Kita bisa lihat sendiri kalau ada channel TV kita, TV 9, itu ada tablik akbar Gema Sholawat yang langsung dipimpin oleh Habib Syekh yang terkenal. Juga kalau kita di Palembang begitu juga, dan ada sebagian daerah di Jawa juga merayakan maulid Nabi itu sampai bulan Sa'ban, bulan Ramadan. Dan sebenarnya bulan maulid itu 2 bulan, yaitu bulan Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi oleh karena itu 2 bulan inilah dimanfaatkan majlis-majlis sholawat, termasuk kami ya, dari rumah ke rumah mengajak seluruh lapisan masyarakat umat Islam, kaula muda, untuk kembali ya mengingat atau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkesempatan ini tidak ada salahnya, bahkan baik, dalam tema kita pada hari ini kita juga mengupas sedikit tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya kita sudah memperingati Maulid Nabi secara seremoni ya, yang memang dilakukan oleh lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, kemudian BKM-BKM yang ada di seluruh Indonesia maupun Tanjung Balai yang kita cintai. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan manusia yang begitu mulia, begitu agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak hari ini orang yang bisa memberikan contoh, tapi sedikit sekali orang yang dapat menjadi contoh. Banyak orang kamu, sedekah kamu, sedekah kata. Bila kan masuk les tu dia 2000 perak dia sedekah. Solat kamu, solat. Jadi banyak orang bisa memberikan contoh, termasuk sekarang kita di dalam rumah tangga. Hanya bisa kita menyuruh, memerintahkan anak solat, ke masjid, mengaji. Ya, sementara kita sendiri pun belum tentu maksimal kita. Seharusnya dikasihkan dulu contoh kepada anak, baru bisa kita memberikan contoh. Rasulullah disuruhnya kita umatnya, sahabatnya pada saat itu sedekah. Dia yang paling utama sedekah. Makanya Rasulullah itu 2 hal kata para ulama yang hendak diikut daripada dirinya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang pertama tentang kepribadian dan akhlaknya.
Yang kedua tentang ajaran yang dibawanya Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat dicintai Allah. Ada 4 hal yang membuat Rasulullah itu sangat dicintai Allah. Atau sebaliknya ada 4 hal yang membuat Allah itu begitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa kita contoh karena kita sudah mengatakan Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini hadis-hadis ayat-ayat kalau sudah bulan Maulid, inilah yang menjadi termasuk dalil-dalil yang disampaikan oleh penceramah-penceramah, ustaz-ustaz kita, mubaligh-mubaligh kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ada lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Inilah ayat-ayat yang sering digunakan yang berkaitan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengapalah Rasulullah itu begitu dicintai Allah, dan begitu juga mengapalah Allah itu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini yang ingin saya sampaikan 4 hal. Bisa kita contoh, bisa kita ikut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada nanti ustaz mencampaikan 5, mungkin dia lebih banyak membaca kitab ataupun rujukan-rujukan yang berkaitan dengan kepribadian Rasulullah. Kalau ada nanti menyampaikan 3, kita berhusnuzon, mungkin waktu tidak cukup. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, mengapalah Allah sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan di atas dunia ini. Maka wajarlah Rasulullah itu dikatakan adalah maksum. Ya, ada dulu kita atau kita dulu sering itu atau maksum. Rupanya maksum itu terpelihara dari berbuat dosa. Mana dalilnya Ustaz? Baca surah Al-Fatihah ayat 2, Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Ya Muhammad, kata Allah, dosamu yang lalu yang sedang sudah kuampunkan. Tetapi lihat bu, pada kenyataan walaupun Rasulullah sudah mendapatkan jaminan, sudah mendapatkan perlindungan, kalau sekarang namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Inilah Eliezer kan, dilindungi dia. Jadi Rasulullah itu sudah dapat bantuan hukum dari Allah. Bantuan jaminan apa? Rasulullah itu terpelihara dari dosa. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah tak puas. Nabi Muhammad itu tidak, bahasa kita sekarang, tak mentang-mentang begitu kan? Kita ini gitu, mentang-mentang kau anak luah, anak camat, pejabat. Semula bisa kau songgak-songgak, kau dekingkan. Tapi Rasulullah apa lihat? Di dalam hadis dikatakan, wallahi, kata Rasulullah, ana li astaghfiru li dambi, demi Allah aku memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosaku. Dosa, kata Rasulullah, padahal sudah dapat jaminan. Ya, dosanya sudah dijamin, kesalahannya sudah termaafkan, ya, surganya sudah dijamin, ya. Tapi Rasulullah lihat, dia beristighfar, dikatakan oleh para ulama juga, siang dan malam atau sehari semalam, mi'ata marrat, 100 kali sehari. Nah, kita macam mana? Ya kan? Ya, yang ter saja buat dosa-dosa yang banyak ditimbulkan oleh mata, dosa yang sering ditimbulkan oleh lisan tak bertulang, mudah saja mencakapkan orang. Terutama ibu-ibu ni kan, sudah dikasih pun bincu 5 inci, bibir tobal, tapi kenapa lah ringan juga nak mengkatui orang? Kan? Inilah penyakit nama mak. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang dia tidak puas walaupun mendapatkan jaminan, tetap dia istighfar. Macam-macam istighfar, ada Sayyidul Istighfar, kita lihat itu kan.
Ada astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha ghafurur rahim. Kenapa begitu? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, mengakui kesalahan, dan mencintai orang-orang yang mensucikan hati dan diri. Inilah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Karena Allah memberikan jaminan bagi hamba-hambanya yang beristighfar, bertaubat, mengakui kesalahan dengan syarat taubat, ketentuan berlaku, dan mensucikan diri dan hatinya akan mendapatkan cinta dari Allah. Itulah mengapa Rasulullah itu dicintai Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada salahnya dalam kesempatan ini, ya, karena kita ni manusia tak luput dari kesalahan. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam punya kesalahan. Saya tanya ibu-ibu sini, ada ibu-ibu sini tak punya dosa? Saya tantang. Ya, saya kasih HP ni. Nah, tunjuk tangan. Tak ada kita tak punya dosa. Ya, Nabi Adam atuk dosanya, atuk, tahu atuk? Satu. Gara-gara makan buah huldi. Apa yang terjadi? Terusir dari surga. Dipisahkan dari istrinya Siti Hawa. Ya, bertemu di Jabal Rahmah. Itulah menjadi manasik umroh dan haji. Betul? Mana Ibu Yusmanidar? Ada Jabal Rahmah, Bu Haja? Kita datang. Ada kan? Ya, satu dosanya terusir dari surga. Nah, kita yang terdosa, terdosa, doh minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ridhoi aku masuk surgamu. Apa kata Allah? Iya ya, kata. Iya ya, kata. Kenapa? Ondak masuk surga, tapi dor buat dosa dan kesalahan di atas dunia. Dosa yang ditimbulkan mata, dosa yang ditimbulkan lisan, dosa yang ditimbulkan hati. Wah, luar biasa. Ya kan? Lain di bibir, lain di mulut. Ya kan? Kasih ini katanya A, kasih ini katanya B. Malago-lago. Inilah penyakit kita. Belum lagi dosa dan kesalahan kita waktu muda. Kocik dulu malah nama ayah. Yang sekarang berumah tangga sama suami. Ya kan? Belum lagi sama jiran. Maka tidak ada salahnya kita istighfarkan itu semua. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan predikat seperti Rasulullah. Mengapa Rasulullah itu begitu sangat dicintai Allah? Jawabannya adalah Rasulullah itu sering dia beristighfar sehari semalam. Padahal Rasulullah itu tak punya dosa. Kita ambal doh nalak saban sering buat dosa. Kok berat kali lisan ini rasanya untuk beristighfar. Oleh karena itu mari kita beristighfar dulu. Tak salahnya kan, Nek? Beristighfar kita. Karena saya bilang tadi, kita ni manusia tak lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam punya salah. Tapi kata Rasulullah diberi garansi, wa khairil khatta'una, sebaik-baik orang yang punya salah, tawwabuna, bertaubat, mengakui kesalahan. Ya kan? Tak ada salahnya kita minta maaf, berampun, bersimpuh di hadapan Allah. Yuk kita pinomat 2 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bayangkan ibu, kesalahan kita dulu sama mak ayah kita, macam mana kita dulu payahnya disuruhnya belajar solat. Kadang cenderung kita jawab pula apa yang disuruhnya, pada itu semua untuk kebaikan kita. Bayangkan ibu yang dirahmati Allah, yang mohon maaf yang masih punya suami atau suami yang sudah meninggal. Kita bayangkan dulu, pernah kita menjawab kepada suami, maka istighfar itu mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Suami kita yang sudah meninggal pun diterima Allah, dan bagi yang hidup kita minta maaf nanti langsung padamu.
Astaghfirullah. Bayangkan ibu, kita yang hidup ini kan punya saudara kandung. Mantang-mantang kena ekonomi kita di atas, kita terlalu kang berlaku tidak adil, bahkan sombong, bahkan kadang cenderung kita ukuh mereka, kita kata-katai mereka. Maka itu adalah merupakan suatu kesalahan dan dosa. Maka istighfar kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bayangkan ibu, kita punya jiran tetangga, kadang ngelok anjiran tu sama awak, tapi tetap awak akan berlaku kasar dan tidak adil sama dia. Maka astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan insyaallah berkat istighfar kita hari ini, ya walaupun beberapa kali, mudah-mudahan itu mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Adam mengakui kesalahan, diterima taubatnya, bertemu kembali dengan istrinya. Nabi Musa, karena walaupun kita yakin dan percaya Nabi dan Rasulullah itu bukan berbuat dosa, tapi kesalahan itu pun dinilai juga kesalahan, dan mereka istighfar. Kesalahan mereka tidak fatal. Nabi Musa apa kesalahannya, Ustaz? Nabi Musa ingin melihat zatnya Allah, ingin dia melihat wajahnya Allah. Lantas Allah menyampaikan, tidak bisa Musa, engkau tidak akan bisa melihat zat dan nurku, kata Allah. Tapi Nabi Musa tetap merengek seperti anak bayi. Dan Allah pun memerintahkan Nabi Musa untuk menghadap ke Bukit Tursina. Allah memancarkan nur ilahinya. Apa yang terjadi? Nabi Musa pangsan 40 hari 40 malam. Begitu dia sadar, dia pun mohon ampun atas kesalahan. Tengok. Ya, padahal kau kaji-kaji, ya, bukan kesalahan yang besar, ingin melihat zat Allah. Nanti kita bisa melihat zat Allah, tapi di surga nanti insyaallah. Kemudian Nabi Isa buat kesalahan. Apa kesalahan Nabi Isa? Nabi Isa begitu dia diangkat Allah ke langit, ya, dia menyesal karena umatnya banyak yang sesat, mengaku atau menjadikan Nabi Isa itu sendiri menjadi Tuhan. Dia pun menyesal, memohon kepada Allah, banyak umatku nanti yang sesat. Maka nanti umat-umat atau nabi-nabi yang lain itu memohon kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya, minta syafaat. Mereka membilang begitu, Nabi Adam, aku saja tak lepas, ada kesalahanku, malu aku sama Allah. Nabi Musa demikian dulu, aku pernah menantang Allah, maka tak bisa aku memberikan syafaat kepada antum semua. Nabi Isa begitu, macam mana? Aku sendiri pun tak lepas. Maka datanglah umat-umat Nabi yang lain menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sucikan hati kita, kita istighfarkan seluruh anggota tubuh kita. Ya, mudah-mudahan insyaallah dengan banyaknya kita beristighfar, ya, ini menjadi salah satu usaha kita, ya, untuk dapat perhatian ataupun mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa Rasulullah itu sangat dicintai Allah, Bu? Mengapa Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah itu sangat tinggi kesabarannya. Apa yang disampaikan oleh Allah yarham Jainuddin MZ? Rasulullah itu terbaik akhlaknya, terkuat ibadahnya, teruji kesabarannya, terberat perjuangannya. Setelah kita nak terakulan. Maka Rasulullah itu sangat tinggi kesabarannya. Mengapa? Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad itu adalah sosok manusia yang kesabarannya luar biasa dibanding dengan nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang lain. Ya, ajarlah Allah mengatakan, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Dan ayat lain juga mengatakan Allah membersamai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Kenapa kita perlu sabar dalam kehidupan ini?
Karena mengapa dalam kehidupan ini tak segalanya, tak senantiasa kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, mengenakkan hati kita. Persoalan banyak dalam rumah tangga, dalam kehidupan, maka wajarlah kata Allah, wala nabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kami pasti uji kamu kata Allah. Ya, dengan apa? Dengan berkurangnya harta, berkurangnya ternak pertanian, berkurangnya jiwa, meninggal keluarga kita. Harta tadi kalau curi, kalau usaha tabakah, banjir, banyaklah. Kalau tokoh, kalau tipu, harta, pertanian bisa saja gagal panen. Diri, meninggal keluarga kita, sakit. Sekarang ini musim ini, ginjal akut, kita resah. Ya, macam mana anak-anak kita banyak juga yang mengkonsumsi obat-obat yang cair-cair. Ya, maka tingkatkan kesabaran kita. Rasulullah paling teruji kesabarannya. Kenapa? Dari kecil dia sudah yatim. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Kita ada yang di sini yatim 2 bulan. Bayangan itu, Siti Aminah baru saja merasakan nikmatnya berumah tangga, kehilangan suami saat berdagang ke negeri Syam. Ya, maka jadilah Rasulullah Nabi Muhammad menjadi yatim. Ada sini kita yatim sejak dalam kandungan, tahu. 6 bulan begitu ibunya mengajak Rasulullah Nabi Muhammad ziarah, ibunya wafat pula. Menengok dang mati jadi mati, menziarahi orang yang dikubur jadi masuk dalam kubur. Jadilah dia yatim piatu, diasuh oleh pamannya. Dan ada satu peristiwa penting, Rasulullah ditinggalkan 2 sosok pembelanya, penolongnya dalam berdakwah, yaitu disebut dengan Amul Azni, tahun duka cita, meninggal pamannya Abu Thalib dan istrinya yang tercinta Khadijatul Kubra. Maka jangan kita berani ikut-ikutan dengan golongan-golongan yang mengatakan Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir. Wallahi tallahi saya baca, saya dengar dalam ceramah Ustaz Ar-Raji Hasim, bahkan Abu Thalib itu bisa dikatakan orang keempat yang beriman kepada Nabi Muhammad. Yang pertama ibunya, ya, karena ibunya melihat cahaya ketika Rasulullah lahir. Yang kedua Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Rasulullah. Yang ketiga, dia pendapat pemahaman dari sini. Yang ketiga Bukharah, pendeta yang beriman kepada kitab Injil, dia tahu tanda-tanda kenabian. Yang keempat, begitu dijelaskan Bukharah, Abu Thalib. Sanggup kita mengatakan Abu Thalib itu adalah mati dalam keadaan kafir. Sementara siapa yang membela Rasulullah mati-matian? Abu Thalib. Kita belum tentu. Maka kita jangan su'ul adab sama keluarga-keluarganya Rasulullah. Nanti kata Ustaz Raji Hashim, nanti Rasulullah tak mau memandang awak. Karena kita disebabkan di atas dunia ni, ringan mulut kita ni mengkatoi, mencakapkan Abu Thalib itu tak sempat beriman. Tak usah kita ikutan. Apa lagi? Mengkatoi sahabat-sahabatnya, ya, seperti ada paham yang kita tahu, paham Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Siti Aisyah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ibu-ibu yang rahmat Allah, tingkatkan kesabaran kita dalam hidup ini. Yang beribadah ni pun kita mesti sabar. Ya, bermajlis taklim ni pun kita mesti sabar. Sabar kita mendengarkan ustaz ceramah. Yang dikata ustaz yang lama lah kau ni ceramah. Dah lah itu kang lagi. Kalau dalam kita bermajlis taklim, lambat sikit ini tuan rumah mengidang. Kalau hidang kamu memang. Iya, yang lama lah kawan tu mengidang, tak tahu hari panas ini. Sabar kita, sabar sikit. Ya, kita ni harus meningkatkan kesabaran dalam hidup ini. Yang beribadah ni pun kita sabar, beramal ibadah ni mesti sabar, bermajlis taklim ni sabar. Kerana apa yang kita lakukan hari ini semua dapat ganjaran. Tak sia-sia kita ni, Bu. Ya. Siapa yang duduk-duduk di majlis taklim, halaqah-halaqah turun malaikat-malaikat Allah. Maka tadi ketika kita melangkah dari rumah, langkah pertama diampunkan dosa, langkah kedua diangkat derajat, langkah ketiga diampunkan dosa. Dapat lenggang ibu lenggang itik itu, maaf balas. Ya, kok langkah tu kan pula. Duduk pun di majlis taklim kita dapat pahala. Karena kata Rasulullah
Kata dalam kitab saya baca, dalam kitab Tangkul, siapa yang duduk di majlis ilmu itu seumpama mengerjakan solat sunnah 1000 rakaat. Boleh ibu solat sunnah 1000 rakaat? Wah, mata pun. Ustaz, aku tahu nak muluk-muluk bayar, aku pun tak pernah. Kalau sekaligus yo, di total pun dari mulai awak pandai solat belum pernah 1000 rakaat. Nenek paling lama sini mu. Tak pernah kan, Nek? Jadi duduk di majlis taklim ni, ini nek lebih hebat pahalanya daripada solat sunnah 1000 rakaat. Ya, bukan kita. Itu pun kan kalau datang Ramadan, solat dia nak kita tawak bayar. Betul tak Bu Yus? Aku tanya Bu Yus. Kalau ada solat di musola di masjid 11 rakaat dapat 3, mana Bu Yus pilih? 11. Nak cepat pulang. Kenapa? Kerana ada menunggu di rumah. Ku menangis. Ada yang lain-lain lah kan? Saya tanya ibu-ibu, imam koncang apa imam copat? Pasti milih imam koncang. Inilah rusak lah. Kenapa? Anak koncang bola. Kenapa? Apalah pula imam-imam sekarang tengoklah. Semuanya diundang, ditransfer imam-imam anak muda. Apa tidak? Takbiratul ihramnya kan 1 menit kan Bu? Allahu Akbar. Oi, apa kata kakak ocik-ocik tu lah? Mampus kata. Takbiratul ihram 1 menit kata. Belum lagi. Mengamuklah dia jam 12 pula baru pulang. Ya kan? Merepet dia di jalan, didobohkan jirannya. Waalaikum kakak, dari mana kakak? Diam dia. Assalamualaikum kak, dari mana kakak? Diam dia. Assalamualaikum kak, dari mana kakak? Diamlah kau situ, tak kau tahu aku kosal aku yang lama imamnya. Katanya, ya Allah ya Rabb. Apa yang mau nyelap kakak ni kata kawan itu? Ya, besok ini pun palak. Dicarinya musola baru. Pindah dari Darul Ulum, pergi dia ke Masjid Jannah. Mana tahu imam copat di situ. Bagi tu melangkah pula ocik ni ke masjid. Ditengok ya pengumuman imam yang semalam tu pindah. Kuning dia. Ya. Kalau kita pilih-pilih begitulah. Maka sabar kita yang beribadah ni, ya. Kan dalam kitab Tangkul dikatakan, bukan sabar dalam menghadapi musibah, yang beribadah ni pun kita tak sabar. Sabar kita yang menghadapi perintah Allah ni, yang sekarang waktu tidak terasa. Woi, baru lagi Juhur dah jenazah. Woi, baru lagi Jumat udah Jumatan aku kata suami ibu. Baru lagi rasanya kita nang menimang anak udah menimang cucu. Tak terasa waktu. Karena kata Yusuf Qaradawi, akhir zaman ditandai waktu yang tidak begitu terasa. Kita sabar dalam beribadah ni. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatkan kesabaran. Ya, kalau dah sabar kita, pasti semua hal bisa kita hadapi. Termasuk dalam kehidupan berumah tangga, kita mesti bersabar. Ada yang pula diajarkan kan. Kalau hendak pun karang awak ada persoalan-persoalan rumah tangga, jangan curhat di Facebook. Ini kan curhat di Facebook, lagi marahan. Datang di komentar. Kan? Udah tu kalau awak foto-foto, kalau punya suami, foto sama suami awak. Supaya selamat dari hidung belang. Kan? Ini kan ada kejadian berfoto dia suami. Kemana suaminya bu? Katakan. Sudah ditanggap, tukar tambah dialer katanya. Tahu masuklah kawan tu kan. Tuh Ustaz terjadi tu, ada tu kejadian tadi balik. Tak boleh ceritakan nanti kita menghibah ya. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan kesabaran. Kenapalah Nabi Nuh tudur anak Nabi Nuh tu sikat durhaka sama Nabi Nuh. Karena dalam kitab Mausufatul Adab saya baca, karena istri Nabi Nuh, omaknya sikatan suka membuuk-buukkan ayahnya muka anaknya. Ayah kau tu begini. Pantang kang setoran lambat. Teruslah. Entah apa kang. Bak kau tu Ustaz Dasat Latif. Kalau perempuan ni sudah merepet, marah, lebih baik lawak masuk kamar. Kau lu minum pil tidur. Tidur. Dijawab kang timbul pertanyaan bau. Tak jawab salah. Masuk timbul. Kan? Nah ibu-ibu yang mata Allah, kalau ditanya anak awak, misalnya suami awak contohlah kan, punya masa lalu, pernah tertinggal tato begitu, wallahu a'lam bissawab. Ditanyanya, mak, aku tengok ayah tu tato, mak. Alah tidak ayah, kuhap ni tu ayah, bilang gitu.
Macam nang ulah ku anak mak. Tidak kata mak. Ini kalau dijuduinya, mak macam nang ulah. Tidak, itu dulu podang. Cuma kayak ayah kau sudah kereput jadi pisau tu. Ditambah-tambahin. Harus diluruskan. Kena gitu. Suka mana-mana baik. Kan begitu rumah tangga kang. Begini ayah kau. Ayah tu mak. Iya, memang begitu ayah kau tu. Tak berubah-ubah PL dari dulu. Diluruskan dia, diluruskan. Ini kita tambahi. Maka anak ni lebih cepat menangkap. Ada satu lagi kang suka gitu. Kalau kita kang membawa anak-anak kita, ditanya kawan lah. Kawan ni kan tolong tanding balik ni. Semuanya ketua anggota. Berapa anggota? 4 kata. Jangan anggota. Saya kalau tanya orang anggota tak masalah. Anak. Ditangkap anak-anak ni. Suatu saat ditanya kawan ni gitu. Sama siapa kau? Sama bosku. Dijawab dia. Ayahnya bilang bos. Itu berapa anggota? Anggota apa? Anggota partai. Anak. Saya kau tanya berapa anggota Ustaz itu? Tak anggota aja, anak gula. Kalau anggota lain-lain juga. Iya, datang anak-anak kan bukan menangkap. Oh ayah bilang aku anggota. Suatu saat bilang ayah bosku. Sama siapa kau kemarin? Sama bosku. Nah ibu-ibu yang mata Allah, inilah membuat Rasulullah begitu dicintai Allah karena tingkat kesabaran yang luar biasa. Yang ketiga, kenapa Rasulullah itu sangat dicintai Allah, Bu? Karena Rasulullah adalah manusia yang paling bertakwa. Macam saya katakan tadi awal. Rasulullah itu adalah manusia yang paling yang tinggi, yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan dibanding kita, bahkan dengan nabi-nabi yang lain. Rasulullah itu paling tinggi kesabarannya dibanding kita, bahkan dengan Rasulullah yang lain. Kenapa begitu Ustaz? Nabi Nuh tidak sabar menghadapi umatnya. Lantas dia pun memohon kepada Allah supaya umatnya ditimpakan azab. Nabi Yunus tidak sabar menghadapi umatnya. Akhirnya dia pun belum mendapatkan signal dari Allah. Dia lari meninggalkan umatnya. Apa yang terjadi? Nabi Yunus dihukum. Itu hukum sebetulnya, Bu. Begitu dia naik kapal oleng. Begitu naik dia, kapal tu oleng. Padahal sebelum naik, kapal itu tak ada terjadi apa-apa. Begitu diundi 10 kali timbul namanya. Itu kerjaan siapa? Kerjaan iblis? Tidak, kerjaan Allah. Ya, namanya yang timbul. Sama dengan Abdullah. Abdullah itu dikatakan adalah anak 100 domba. Kenapa? Abu Muttalib dulu pernah sampaikan, dia ilhamkan, bernazar, kalau ada lagi anakku yang ke-10, apapun jenisnya akan ku sembelih. Maka dikatakan oleh Rasulullah, aku ni anak 2 yang hendak disembelih. Yang pertama Abdullah, yang kedua Ismail. Ismail kan atoknya Rasulullah, kakeknya ayang buyutnya Rasulullah. Ya, lahir Abdullah. Kan? Abdullah ni kan ada Abu Talib, Hamzah, apalagi Abu Lahab, pokoknya tak ikut Abu Dapuk sama Abu Filnya. Yang ke-10, jadi marah Leni suku bangsa Quraisy ni, pemuka Quraisy. Wahai Abdullah, wahai Abdul Muttalib, kita malu, kita orang kaya, kau apa nak kau sembelih? Begini sajalah, kita undi setiap